Kalau giliran pajak, giliran ngurusi anaknya jenderal atau anaknya orang yang pangkatnya tinggi, masalah hukum cepat. Satset. Nah, giliran ada masalah di masyarakat kecil gitu, kurang satset. Mahalnya biaya untuk mendapat jabatan, baik tingkat desa maupun tingkat nasional. Jadi seorang kades di Jateng itu kan kadang bisa miliaran loh. Kemudian dia harus mau nggak mau kan bagaimana caranya gitu kan. Bagaimana ya atas nama uang rokok atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, sahabat pecinta bokong truk yang kami hormati, yang kami cintai. Ini Semarang kayaknya agak setelah hujan ini jadi suaranya agak syahdu. Oh gitu. Syahdu karena ini semi outdoor itu kameranya di luar Lagi dapat inspirasi apa lagi nih? Inspirasinya jadi ini kok saya terganggu ya, bukan terganggu ya, apa tergelitik gitu ya. Jadi pas kemarin itu pas OTW Jakarta ya, di Jakarta tuh di jalan itu ada truk kok tulisannya Allah itu suka dengan hambanya yang satset dan tidak kelemar-kelemar. Nah ini nek dijabarkan itu dalamnya kayak palung Mariana gitu. Dalam 1 kilometer dalamnya. Nah aku jadi tak sambung-sambung sama kemarin ini lagi rame si siapa? Sing lagunya ditayangkan di FIFA itu loh. Oh iya, ini dilalah ini pas habis pertandingan ini. Iya, ini Aldi Taher. Nah, ini juga pas habis pertandingan tadi ya kalah 2-0 buat saya tidak mengejutkan dan tidak menggembirakan ya, sama aja flat lah ya. Jadi sudah latihan. Dapat kesempatan main sama Argentina sudah luar biasa. Iya. Aldi Taher kenapa itu? Lemar-lemar, orang kan kemarin sempat underestimate ya. Iya, dilihat orangnya, bahasanya ya, sorry agak apa ya, kurang pinter, kurang satset, rotok kelemar-kelemar bahasanya. Cuman kemarin dia bikin lagu itu kok bisa jadi viral dan sampai ditayangkan di hanya FIFA ya, itu padahal orangnya kelemar-kelemar biasanya. Beda dengan saingannya itu Deddy Corbuzier satset tas. Tapi ya mungkin rezeki orang juga. Tapi ada yang menarik di situ apa sebenarnya, tampilannya kan memang kelihatannya tidak meyakinkan. Tapi dia punya karya yang ini gitu. Nah, ini piye dalam konteks inspirasi ini itu dalam konteks kita berwarga negara, di konteks bernegara, bermasyarakat, bahkan dalam kepemimpinan. Soal kemar-kelemar dan satset. Mungkin itu di bokong truk yang Allah tidak menyukai ya. Mungkin orang-orang yang kemar-kelemar dan tidak satset. Allah lebih menyukai yang cepat, satset gitu. Mungkin si supir truk itu kan dia paham betul konteksnya gitu kan. Ya, ini harus diletakkan kepada landasannya yang jelas. Jadi kalau kita itu biasanya anak-anak pesantren itu kan kalau untuk kebaikan apapun levelnya, apakah itu untuk diri kita, keluarga kita, bangsa kita, negara kita harus cepat, harus satset. Harus responsif. Bahkan ketika kita umpamanya ada satu melakukan kesalahan gitu terhadap teman, terhadap lembaga kita bekerja atau dimanapun, kita juga harus cepat, harus satset untuk meminta maaf, mengaku salah. Dan memperbaiki. Dalam hal kebaikan konteksnya tentu saja Allah kan sangat menyukai itu orang-orang yang sangat cepat ya di dalam berusaha untuk melakukan kebaikan.
fafirru ilallah, atau ada kalimat wasari'u ila maghfiratin. Jadi bercepatlah kalian memohon ampunan. Itu kalau konteksnya itu berarti ini luar biasa filosofinya. Dan klemar-klemer juga tentu ada konteksnya ya. Jadi kalau dari Aldi Tahir tadi itu mungkin kalau lihat dari gayanya kan gitu, Aldi Tahir itu kayak cara visualisasinya kan klemar-klemer gitu, komunikatif dengan semua orang, yang disampaikan kadang-kadang nyambung atau enggak gitu kan. Tentu performan yang berbeda dengan Deddy Corbuzier yang menanggapi banyak hal, urusan sosial masyarakat sampai negara, ngambil tokoh-tokoh besar dia yang kelihatannya satset itu. Tetapi dari sisi rezeki kok yondilalah belakangan ini inisial di Tahir itu naik nih, nyalip, kelihatan klemar-klemer dengan suaranya dan kepedeannya masuk di FIFA ya kan. Nah ini memang tentu sesuatu yang harus ditempatkan pada konteksnya. Jadi kalau klemar-klemer ya, kalau dalam hal yang kurang baik kita harus klemar-klemer. Dalam hal-hal yang jangan sampai orang itu kalau dalam hal kejahatan dia cepat. Kalau bisa ya, manusia kan ya pastilah pernah ngalami ada kelalaian, kesalahan. Nah kalau kita pada situasi sedang melakukan kelalaian atau kesalahan ya klemar-klemer tidak masalah gitu. Artinya saat kita mau melakukan suatu hal yang tidak benar, itu kita kelemar-kelemar dalam arti mempertimbangkan banyak hal, memikirkan ulang. Betul. Gitu ya. Jadi harus ditempatkan pada konteks. Kita harus satset di dalam kebaikan. Dan jangan kelemar-kelemar untuk berinovasi agar hal-hal kemarin yang kurang-kurang itu diperbaiki ke depan. Umpamanya begini, di banyak negara umpamanya. Ini kan ada sering guyonan ini. Ini konteks negara itu, ada negara yang kelemar-kelemar dan ada negara yang satset gitu. Kalau kita lihat Jepang itu kan orangnya kelihatan cekatan, terampil, kemudian tertib, bekerja keras, profesional gitu-gitulah ya. Satset lah. Memang dengan sistem dan budaya yang seperti itu, kita lihat perkembangan Jepang setelah sempat dibom di era Hiroshima itu di 45, 20 tahun kemudian Jepang sudah bisa pulih dari keterpurukannya setelah ada ratusan ribu orang meninggal. Sama ini dan sekarang tsunami kemarin ya maju kan. Nah, itu contoh satset itu. Recovery-nya satset itu bangsa yang satset. Jadi dia cepat mengambil keputusan untuk melakukan pemulihan atas situasi. Ada juga yang mungkin kelemar-kelemar ya. Ini umpamanya orang India itu kan sering ya, ini hanya perindavan ya. Sesuatu yang sering kita lihat ya. Jadi mereka itu kan apa-apa menyanyi, jatuh cinta nyanyi, semuanya sedih nyanyi, balapan nyanyi gitu. Nah itu kan kelemar-kelemar ya, karena memang. Tetapi sebenarnya kita juga bisa melihat juga bahwa jangan-jangan karena saking banyaknya jumlah penduduk ya, itu kan 1 miliar lebih juga kan India. Maka dia jalannya seperti mentok gitu loh. Pelan-pelan bangsanya itu. Nah, ada juga bangsa yang penduduknya banyak, tapi dia tidak kelemar-kelemar, juga tidak terlalu satset. Itu model China. China itu kan perkembangannya juga sebenarnya tidak langsung dari dia merdeka pelan gitu kan. Kayak mengalir gitu. Baru dalam 25 tahun terakhir ini dia tiba-tiba cepat sekali satset. Nah, dalam hal ini tentu kita terus Indonesia itu bangsa yang seperti apa? Ini. Nah, ini apakah tipe bangsa yang kelemar-kelemar atau bangsa yang masyarakatnya itu satset,
mungkin harus dilihat ini. Nah, coba mungkin dilihat periodisasinya, Le. Periodisasinya mungkin dari mulai dulu periode Perang Dunia I, awal kemerdekaan. Awal kemerdekaan. Sampai kemarin. Di awal kemerdekaan, ketika ada situasi Perang Dunia II, kemudian Hiroshima dibom di tanggal 15 Agustus itu, para pemuda dan para pendiri bangsa sangat cepat itu, segera mengambil keputusan, 2 hari kemudian menyatakan proklamasi. Mengambil kesempatan, momentum tanggal 17 Agustus itu berarti satset itu. Ya. Satset untuk kepentingan bangsa. Kepentingan masyarakat. Karena udah 300 tahun lebih nih. Kapan lagi momentumnya? Ya. Nah, itu tak lihat generasi itu sangat cepat, sangat satset di dalam mengambil keputusan. Kemudian ketika terjadi perang dingin, umpamanya antara Rusia dan Amerika, Soviet zaman itu masih Uni Soviet. Kalau kita lihat mulai panas itu tahun 59 terus gitu, nanti akan berakhir dengan Soviet jatuh ya di tahun 89 itu, berganti Rusia itu pada tahun-tahun itu generasi pasca merdeka tahun 60-an itu agak melambat mengambil keputusan situasi global sehingga akibat kita terlambat membaca situasi, akhirnya dampaknya ya tahun-tahun itu kan kita tahu ada peristiwa 65, ada peristiwa ya demo besar lah mulai tahun 74, 84. Itu semua sebenarnya karena bangsa ini gagal untuk cepat mengambil keputusan, kurang satset melihat situasi. Kan politik kita bebas aktif. Jadi kalau politik kita bebas aktif, bangsa ini harus satset untuk tidak condong ke kanan maupun tidak condong ke kiri. Poros ya. Nah, di masyarakat itu kan juga pasti ada penilaian nih antar kepemimpinan itu. Ya. Masyarakat itu juga sebenarnya menginginkan pemimpin-pemimpin yang satset di dalam urusan sosial masyarakat. Jadi kepentingan banyak ya. Kepentingan masyarakat, pendidikan, kesehatan, urusan-urusan infrastruktur yang publik lah. Iya. Itu pasti harus satset nih. Ya, termasuk pajak ya satset ya saya ya. Kalau jangan hanya lah itu berarti nanti nggak tahu. Kalau giliran pajak, giliran ngurusi anaknya jenderal atau anaknya orang yang pangkatnya tinggi, masalah hukum cepat satset. Nah, giliran ada masalah di masyarakat kecil gitu kurang satset. Nah, itu berarti kurang tepat ini bangsa ini. Nah, tentu kita tahu betul bahwa reformasi itu juga bagian dari ada sekelompok aktivis baik itu mahasiswa maupun kelompok yang pro demokrasi pada saat itu yang satset. Jadi ketika terjadi krisis ekonomi di akhir 97 kenceng dimulai dari Thailand kemudian global itu, kemudian masuk ke Indonesia awal 98, nggak sampai 6 bulan cepat mengambil keputusan sehingga seluruh komponen bangsa pada saat itu, wah ini saatnya perubahan dari pemerintah yang otoriter menuju pemerintah yang lebih reformis seperti itu. Nah ini saya kira yang perlu kita pikirkan lah. Kembali ke supir truk tadi. Supir truk tadi kan mengingatkan kita bahwa yang paling dalam ini Allah menyukai hambanya yang satset istilahnya, atau dan tidak menyukai yang lemar-lemar. Ini harus ditempatkan pada konteks yang benar. Jangan sampai nanti mendidik anak itu di rumah, wah anaknya salah sidik dengan alasan satset gitu, langsung kita melakukan kekerasan gitu, atau istri minta haknya setiap bulan, ya itu memang haknya dia kan. Kita marah dengan alasan satset, tegas. Nggak kayak ini kelemar-kelemar. Ya. Jadi
banyak tulisan-tulisan di Bokongtrek itu harus dikontekstualisasi secara tepat di dalam kehidupan kita. Fenomenanya sekarang itu yang walak-walik, Lek. Pripun. Satset itu nek iku mau model-model kalau dalam hal pelayanan ya. Tadi satu pajak itu satset kalau nguber wajib pajak ya. Terus nek zamane istilah zamanku enom biyen ya, nek saiki istilah ora ngerti lah. Ngobyek iki satset. Tapi nek pelayanan yang memang seharusnya dilakukan. Bahasanya kan sering banyak orang ngomong itu kan, kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Itu kan banyak nih kejadian-kejadian di medsos. banyak. Nah itu makanya kan ini sebenarnya fenomenanya seperti apa, terus ini ada sejarah runtutannya seperti apa sih sehingga kok saiki dadi koyo ngene. Terus solusinya itu harusnya yang ideal seperti apa? Jadi fenomena yang sampean sebutkan tadi itu namanya fenomena birokratisme. Jadi kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Jadi kalau bisa kelemar-kelemar kenapa satset kan? Nah artinya ini sebenarnya dimulai dari sistem pendidikan kita. Jadi umpamanya pendidikan kita itu memang belum menghasilkan manusia-manusia yang mampu merespon cepat terhadap mana-mana yang prioritas kepentingan nasional, mana-mana yang prioritas kepentingan pribadi. Jadi wawasan kebangsaan di dalam dunia pendidikan kita itu memang masih perlu diperbaiki. Jadi ada bangsa-bangsa yang sudah tahu ini kalau umpamanya ada ambulan lewat gitu ya, ada ambulan lewat maka semua akan minggir nih, baik yang di kiri maupun di kanan dia akan minggir sehingga dia memberi jalan gitu kan, karena dia tahu ini ada kepentingan yang lebih besar, dia melakukan satset itu. Tetapi di kita dari sisi pendidikan itu memang belum sampai ke praktek-praktek yang seperti itu, yang sifatnya soft skill ya. Betul. Nah, kalau kita dalami lagi selain faktor pendidikan itu juga memang persoalan hukum. Jadi hukum kita ini belum betul-betul ideal gitu. Masih banyak yang harus diperbaiki. Ya, contoh wingi kasus inisial S kuwi. Itu sampai berjilid-jilid kok sinetron itu kan. Aku neng YouTube wis setiap nonton YouTube ini nggone rekomendasi itu kok ikui beritane kabeh. Kasus S kemarin ya. Lah ya makanya. Sekarang kasus D ya. Lah ya. Ya itu. Jadi problem-problem hukum yang kadang tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu kemudian membuat masyarakat juga kepercayaannya kadang kurang. Kemudian problem lagi adalah soal mahalnya biaya untuk mendapat jabatan. Jadi ya itu masalahnya. Jadi umpamanya jadi seorang kades itu aja kan kalau di Pantura di Jateng itu kan kadang bisa miliaran loh. Lah kemudian ya dia harus mau nggak mau kan bagaimana caranya gitu kan. Berbagai macam jenis pelayanan yang harusnya gratis kadang-kadang ya atas nama uang rokok atau atas nama ini untuk ngalor ngidul ngetan ngulon kadang-kadang masih ada saja di lapangan. Cuma kan memang budaya hari ini soal mahalnya untuk menjadi seorang pejabat baik tingkat desa maupun tingkat nasional itu memang membuat pemerintahan itu tidak berjalan secara satset gitu. Jadi terus ini kalau ada proyek umumnya infrastruktur ini harusnya diberikan ke perusahaan tertentu yang benar-benar profesional. Ya, betul. Tapi karena kemarin sebelum menjabat umumnya punya utang ke perusahaan tertentu, ya kadang-kadang akhirnya jadi begitulah. Jadi ini hal-hal yang menjadi faktor utama kenapa percepatan
di negara ini berjalan tidak sesuai dengan harapan ya. Tetapi ya di luar itu sih tentu kita masih alhamdulillah lah bahwa bangsa ini tidak seperti di Libya atau di Syria ada perang begitu. Tentu kita bersyukur. Tetapi kan nggak salah juga dong kalau kita berharap umpamanya dengan slogannya Pak Supir tadi, slogannya bahwa satset itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan klemar-klemar. Bisa kalau 20 tahun ke depan umpamanya 2045 bangsa ini sudah angka kemiskinannya sudah 1%, kan juga luar biasa toh. Pasti para pendiri bangsa senang. Daripada kita punya pemikiran, alah udah kita begini saja sudah cukup. Nah ini pasti nggak tahu, hari ini bocornya baru ibarat perahu, bocornya baru ya 10 titik. Tapi kalau kita biarkan, nanti 20 tahun lagi bisa bocor di mana-mana. Nah ini harus bocor meneh, bolong. Nah, ini saya kira yang perlu kita evaluasi agar tadi masukan para supir truk tadi bahwa agar para pemimpin kita, rakyat kita, bangsa kita dan saya kira seluruh manusia itu untuk tolong berpikir cerdas, berpikir satset, bergerak satset pada tempatnya. Jadi kalau berarti kan ukurannya sebenarnya kan bagaimana kita menjalankan perintah Allah. Tentu semua ini bagian dari menjalankan perintah Allah. Artinya tadi Allah sudah disampaikan di bokong truk ya. Allah kan menyukai hambanya yang satset. Ya. Nah, kalau pengen jadi pemimpin yang baik ya, jadilah pemimpin yang satset yang disukai oleh Allah kan gitu ya. Bukan pemimpin yang lemar-lemar. Satset di dalam menyelesaikan urusan. Bukan satset dalam ngobiek. Cocok. Cuman kemarin aku jadi ada harapan. Apa itu? Aku kan kemarin sempat kehilangan KTP. Nyari lapor ke polisi terus minta surat kehilangan tanpa biaya, bener-bener. Tanpa biaya. Sekarang sudah termasuknya udah. Moga-moga ini bukan oknum yang jumlahnya banyak ya. Bukan oknum yang jumlahnya banyak. Karena kemarin aku di medsos itu banyak yang komen-komen kasus-kasus itu oknum tapi kok hampir semua gitu kan. Tapi ini masih ada harapan ya. Masih. Artinya beberapa hal kayak sekolah gratis ya. SD, SMP, SMA ya. Tapi kemarin juga ada yang rame wisuda. Wisuda. Ya yang gini-gini ini harus direspon cepat. Harus satset oleh pemimpin. Kok rame ini? Kok rame lah itu yang begitu itu harus jadi catatan nih. Nah, ini kancaku bingung. Anakku iki bar wisuda ki ora ndang golek kerja. Malah golek apa? Golek prosotan. Lah wisuda TK. Nah, yang gini-gini ini kan kira-kira budaya yang seperti ini harus cepat direspon. Artinya apakah kalau banyak mulai kan wali murid itu apalagi pasca Covid ini kan masih sumpek, masih mumet gitu kan. Golek duit iso dicari tapi angel. Itu loh. Nah, ya itu. Poin terakhirnya ya tentu kita semua berharap para pemimpin ya, baik di tingkat desa sampai nasional itu ketika ada problem di masyarakat itu jangan sampai menunggu seperti gunung meletus. Jadi ketika dia masih kecil segera diselesaikan. Jadi sistem kebut semalam itu loh, itu kalau masih dari zaman dulu sampai sekarang udah nggak bisa. Sekarang itu kalau ada masalah di masyarakat ya harus cepat direspon, harus satset. Jangan nunggu netizen rame ya. Nah, kalau nunggu sudah meledak begini kan bahaya kan. Tapi di balik itu ada hikmahnya. Banyak orang dapat pendapatan dari konten yang rame tadi. Itu kan yang kelas menengah. Dia cepat merespon artinya. Tapi kalau petani itu kan jarang yang buat konten kreator ya kan. Kalau yang kelas menengah sih masih oke-oke saja memanfaatkan semua konflik ini kan, apapun artis-artis itu kan disetting malah kan. Tapi kalau yang di masyarakat bawah tentu pendekatan-pendekatan seperti itu kurang pas ya. Jadi yang paling pas ya
ketika melihat ada kemiskinan, ketika melihat ada situasi ketidaksehatan di masyarakat atau situasi apapun, harus satset. Karena kalau enggak menggejala dan bisa membuat letusan besar. Dan tentu kita nggak mau terjadi letusan besar di sebuah bangsa. Yang efeknya sangat masif. Ya, saya kira itu. Gitu ya, Lur. Jadi banyak tadi yang disampaikan. Kita bahas tadi. Intinya kesimpulannya ada beberapa hal. Yang pertama, Allah tadi menyukai yang satset itu dalam konteks yang sesuai. Ya, Kelemar-kelemar pun boleh, tapi dalam konteks yang sesuai. Konteks yang sesuai. Terus yang ketiga, yang terakhir, jangan putus harapan karena di masyarakat masih banyak, di pemerintahan, di birokrasi masih banyak orang-orang yang baik. Masih ya, banyak ini yang orang yang baik. Ini yang mungkin kita sering ceritakan ya. Kita ceritakan di medsos kita, dijadikan konten yang menarik, yang viral agar apa? Agar semuanya punya optimisme yang sama. Betul. Dengan optimisme tentunya nanti akan menular, kebaikan itu kan juga cepat menular. Mari kita kembangkan budaya satset dalam kebaikan. Betul. Dan kelemar-kelemar, tapi dalam kejahatan nggak apa-apa kalau kelemar. Oke, terima kasih matur suwun seluruh semua sudah nonton channel kami. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang tidak bermanfaat, jangan diambil. Kalau yang punya foto ya. Jangan lupa kalau yang punya foto bokong truk yang menarik bisa dikirimkan di komen, atau yang punya kontak kami boleh dikirim ke kontak kami. Jangan lupa, tapi jangan lupa juga di subscribe, di share, dan di like. Notifikasinya juga di pencet ya, lonceng-lonceng. Untuk pengembangan ini loncengnya biar bunyi. Ya. Oke, matur suwun. Matur suwun, lagi rom matur suwun sangat. Kita lanjut nanti, ada yang harus dihabiskan di situ. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.